Shalom, selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa pagi hari ini kita semua mempunyai tenaga yang baru karena kita berharap kepada Tuhan saja. Amin. Nah, pada pagi hari ini kami ingin mengucapkan sekali lagi selamat datang kepada kita semua yang menikmati akan ibadah online ini. Dan selama kita menikmati akan ibadah ini, jangan lupa untuk memberikan persembahan dan perpuluhan saudara yang akan ke udara, account number dan juga bank di dalam acara ini. Kalau siapa yang sudah rindu untuk memberikan persembahan perpuluhan saudara, sila berikan online seperti nomor, account number dan juga bank yang telah tertera di sana. Dan juga sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih atas feedback semua yang telah saudara-saudara berikan. Kami percaya dan yakin bahwa ibadah online ini bukan saja dinikmati di dalam negara kita, tetapi juga di luar negeri. Dari itu kita mau bersyukur kalau ini adalah cara Tuhan untuk menjangkau ramai lagi jiwa. Dan jika ada sebarang pertanyaan, saudara boleh komen dan juga berikan sedikit feedback di dalam acara ini yang akan ke udara waktu ini saja. Jadi jangan lupa untuk memberikan feedback dan juga saranan apa yang perlu kita perbaiki dalam acara ini, karena saya pasti bahwa acara ini adalah acara yang ditunggu-tunggu, ibadah yang ditunggu-tunggu oleh saya dan saudara. Dari itu mari kita sama-sama letakkan pikiran kita fokuskan hati kita, jiwa kita, roh kita hanya untuk memuji, memuliakan Dia. Mari kita tundukkan kepala sebelum kita mulakan segala-galanya, dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus. Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dan pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu sekali lagi datang untuk mau beribadah. Walaupun kami berbeda tempat, namun kami percaya dan yakin bahwa kasih, rahmat, dan anugerah-Mu itu tetap menyertai kami dimanapun kami berada. Sertai ibadah ini Tuhan, kami mohon agar Engkau melihat akan setiap jemaat, setiap kebutuhan, dan mohon agar Engkau memberikan berkat-Mu buat kami semua yang menikmati ibadah ini. Terima kasih Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengar akan sabda firman-Mu. Biarlah Engkau membuka hati, membuka telinga kami, pikiran kami, agar setiap perkataan yang bakal dikeluarkan itu akan bermanfaat buat kami menjadi manusia yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, sertai kami semua, sertai ibadah ini dari pertama, pertengahan hingga akhirnya terlaksana atas kehendak-Mu di surga. Nah, doa kami peralaskan doa ini hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan semua yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Selamat beribadah. Kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai.
keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Firman Tuhan menjanjikan bahwa apa yang kita tabur hari ini pasti akan kita tuai. Kalau engkau merasa kehidupanmu terhimpit hari ini, engkau merasa tidak mempunyai jalan keluar, teruslah menabur meskipun dengan mencucurkan air mata, sehingga suatu hari kelak kita akan bisa melihat bahwa tuaian kita penuh dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Oh, oh, oh. Pasti pulang membawa berkasnya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan
Selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah online. Walaupun kita tidak bertemu secara fisik, tetapi di dalam roh semua kita bersatu. Mari kita kembalikan datang ke hadirat Allah bersama di rumah masing-masing. Mari kita berduyun-duyun masuk di hadiratnya yang kudus. Bapa Surgawi, pada hari ini kami sadar bahwa hari ini kami merayakan hari kelahiran gereja kami. Hari kelahiran kekristenan kami. Di mana dan di masa turunnya hari Pantekosta di tengah-tengah kami. Turunnya Roh Kudus yang menguat, mendorong, memimpin, menolong. Dari itu pada pagi ini berbicaralah dalam kami merayakan hari ulang tahun kekristenan dan gereja kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari jadi anggota gereja. Nah, pada akhir tahun kita sibuk sekali merayakan Natal. Besar-besaran. Kemudian Paskah. Besar-besaran juga kita merayakannya. Tetapi waktu Yesus naik setelah 40 hari selesai kebangkitannya. Tidak ada orang tahu kapan, tidak ada orang peduli. Apatah lagi hari Pantekosta. Tetapi pada hari ini, minggu lalu, saya menyampaikan kepada saudara tentang kenaikan Kristus. Saya tidak mau saudara ketinggalan dengan hal-hal sebegini. Nah, sebagai pendeta saudara, saya mau mengajar, memimpin saudara, karena ini tanggung jawab saya, supaya saudara tahu tanggal-tanggal penting, waktu-waktu penting di dalam hidup saudara sebagai orang-orang Kristen. Nah, jadi pada hari ini kita merayakan hari ulang tahun gereja. Bukan hari ulang tahun gereja baptis, tapi hari ulang tahun tubuh Kristus yang dia dirikan di muka bumi ini. Waktu dia naik, dia tinggalkan mereka di Bukit Olive, di Bukit Zaitun. Dan dia berkata, tunggu, jangan kemana-mana. Nah, saya mau saudara dengar baik-baik. Ini bukan dari firman Tuhan. Ini bukan rohani, ya, bukan dari Alkitab, bukan scripture. Tetapi ini cerita dongeng. Nah, cerita ini terjadi begini. Saudara ingat waktu Yesus masuk ke Yerusalem pada Minggu Palem. Orang waktu dia menaiki keledai, orang semua berteriak, Hosana, Hosana, kepada dia, anak Raja Daud yang datang. Semua orang bersorak-sorai. Nah, itu cuma kecil-kecilan. Dan saya pikir waktu Yesus naik minggu lalu ke surga, secara besar-besaran pesta pora diadakan di surga sana. Saya boleh bayangkan Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, Nabi Nathan, nabi-nabi yang dulu-dulu dalam perjanjian lama, di mana semua nubuat mereka sudah dipenuhi, dikabulkan oleh Yesus. Mereka berdiri mengucap selamat datang, berteriak kepada Yesus. Tahniah, tahniah kepada Yesus, mengucap selamat datang, selamat pulang kembali. Dan saya berkata minggu lalu, dia tukar pangkalannya. Pangkalan planet dunia ini ke pangkalan di sebelah kanan tahta Bapa di surga. Nah, pada hari ini, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, pada hari tersebut, Michael bertanya kepada Yesus. Dia berkata, sudah selesai kerjamu di atas di muka bumi sana. Dan dia berkata, kau pastikah mereka boleh memenuhi tanggung jawab yang kau berikan kepada mereka? Apa yang bakal terjadi? Yesus berkata, saya tidak tahu. Tapi yang penting bagi saya sudah tinggalkan 11 murid saya.
Dan beberapa laki-laki dan perempuan yang sangat-sangat setia kepada aku. Mereka akan meneruskan tanggung jawab yang aku sampaikan kepada mereka. Mereka akan teruskan menyebar luas firman Tuhan. Mereka akan terus mendirikan gereja. Respon Michael kepada, tetapi kalau mereka gagal, kamu ada plan B kah? Ada rencana lain? Yesus berkata, saya tidak punya apa-apa rencana. Karena Yesus tahu bahwa Roh Kudus akan turun 10 hari selepas dia naik ke surga. Nah, waktu dia menyuruh mereka menunggu, dia tidak tahu, beritahu mereka secara spesifik berapa hari mereka harus tunggu. Tetapi 10 hari mereka menunggu dan hari Pantekosta terjadi. Nah, pada pagi ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 dan ayat 12, saya mau beritahu saudara, hari Pantekosta adalah hari di mana gereja diberi misi, diberi tanggung jawab untuk menyebarluaskan dan menyampaikan kasih Allah. Mengkomunikasikan, menyampaikan kasih Allah kepada umat manusia. Dari itu, tema Pantekosta adalah komunikasi. Kami dari Gereja Baptis, sedih saya, terganggu sedikit pikiran saya, karena apabila disebut Pantekosta, Baptis takut. Karena itu bahasa lidah, itu ini. Jadi banyak isu-isu kontroversial. Ya, isu-isu yang bercanggah. Dan orang tidak suka bicara. Mungkin itulah sebabnya orang tidak mau ingat hari Pantekosta di gereja-gereja Baptis. Tetapi tidak, saudara-saudara. Tujuan Roh Kudus turun, kalau kita lihat dengan lantang, dengan jelas, ada di ayat 9, 10, dan 11. Ada 15 buah negara. 15 orang dari bangsa-bangsa lain berkumpul di sana. Dan mereka berkomunikasi. Orang Galilea yang tidak pernah belajar bahasa orang-orang ini menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang ini. Apa maksudnya? Allah menghendaki mereka mendengar sabda kehidupan di dalam bahasa mereka sendiri. Nah, pada pagi ini, kamu orang-orang Kristen, kita semua orang-orang Kristen, kalau Allah boleh, Yesus boleh, Roh Kudus boleh bekerja dan melakukan mujizat di dalam hidup orang-orang Galilea ini, saya pasti sebagai murid-murid Yesus di abad ini, saudara juga boleh melakukan apa yang telah dilakukan, disampaikan, diperbuat, dikerjakan oleh murid-murid Yesus di hari Pantekosta. Kalau dia boleh memakai mereka dengan mujizatnya, dia boleh pakai saudara dengan mujizatnya. Dia boleh menerbalikan dunia seperti mana dunia dahulu terbalik oleh murid-murid Yesus. Nah, saya mau kita lihat di ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Dia berkata, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan yang keras. Nah, saya mau beritahu saudara, angin kencang yang bertiup secara keras. Nah, angin dan roh di dalam bahasa Ibrani, di dalam bahasa Yunani, sama saja artinya. Angin dan roh. Berarti roh yang turun di tengah-tengah mereka itu. Nah, sebenarnya nabi yang terakhir, yaitu Yohanes Pembaptis, sudah bernubuat. Dia berkata di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, dia berkata, satu orang akan datang, aku membaptiskan kamu dengan air untuk pertobatan kamu. Tetapi satu orang akan datang
Di mana aku sendiri tidak boleh membuka sendalnya. Aku tidak layak, walaupun untuk menaruh tanganku di telapak kakinya. Dia berkata, orang ini akan datang dan dia akan membaptiskan kamu dengan api. Nah, ini dipenuhi, terkabul di hari Pantekosta. Nah, saya mau saudara ingat juga apa yang disebut oleh Rasul Paulus waktu dia menulis surat kepada Timotius dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Dia berkata semua firman diilhamkan. Nah, itu sama dengan roh yang turun atau nafas. Jadi hembusan firman itu, hembusan yang turun itu seperti angin yang keras. Dan saya mau saudara ingat, minggu lalu saya suruh saudara pulang dan baca Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat 9 hingga ayat yang ke-14. Di mana Allah berkata kepada Nabi Yehezkiel, bernubuatlah supaya nafas yang hidup itu berhembus dan memberi nafas kepada tulang-tulang yang kering ini. Saya mau beritahu saudara, tulang-tulang yang kering, yang mati itu adalah saudara-saudara dan saya. Kita manusia yang tidak ada hembusan, tidak ada angin, tiupan angin keras dari surga masuk di dalam hidup kita, langsung ke sumsum kita. Saudara dan saya adalah diibaratkan seperti tulang-tulang kering itu. Dan kalau Allah menyuruh Yehezkiel bernubuat, ini kali Allah sendiri menurunkan Roh Kudus untuk mengembuskan nafas kepada saudara-saudara. Doa saya, saudara sudah mengalami Pentakosta saudara secara pribadi. Maksud saya begini. Hari Pentakosta terjadi di Kisah Para Rasul, tapi saya mau ianya terjadi dalam hidup. Waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Hari Pentakosta terjadi di dalam hidup saudara pada waktu itu. Ya. Ianya terjadi. Saudara yang mati tadi, hidup. Nah, mungkin saudara berkata, betul atau enggak? Bagaimana saya boleh tahu? Kalau ianya betul atau tidak? Nah, saya mau teruskan pembacaan saya. Tiupan angin yang keras memenuhi seluruh rumah. Nah, saya mau beritahu saudara. Dia tidak hinggap di jendela. Dia tidak meniup-tiup di jendela. Tiup di dapur. Tiup di rumah, di ruang tamu. Enggak. Dia utuh sepenuhnya. Rumah itu dipenuhi. Nah, saya mau saudara berpikir baik-baik. Kalau Roh Kudus masuk di dalam hidup saudara, dia tidak mau bercampur dengan dosa-dosa. Dia tidak mau dicampur dengan ilah-ilah lain, Tuhan-Tuhan lain, kepercayaan-kepercayaan lain di dalam hidup saudara. Dia mau memenuhi sepenuh-penuhnya hidup saudara. Dia mau bersekutu sepenuhnya, 100%. Dia tidak mau membagikan kemuliaannya dengan sesiapa. Dia tidak mau saudara bagikan kepala, otak, pikiran saudara kepada yang lain selain daripada dia. Dan apabila saudara menyerahkan itu sepenuhnya kepada dia, ini yang terjadi. Di dalam ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berlebaran. Kemudian apa terjadi? Hinggap pada mereka satu persatu. Satu orang satu dihinggapi oleh api itu. Nah, saya mau beritahu saudara di sini. Ada dua perkara dalam ayat 3 ini. Nah, di dalam perjanjian lama, waktu Allah datang di tengah-tengah mereka, saudara ingat waktu dia mengeluarkan mereka daripada tanah Mesir. Kita lihat tiang awan. Kemudian pada siang, pada malam tiang api. Ya, yang menjaga. Ini semua menyatakan kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Saudara ingat
Nabi Musa waktu dia menerima panggilannya. Dia di mana di atas rumput. Rumput tidak terbakar tetapi ada api. Karena Allah ada bersama dengan dia. Saudara ingat waktu dia di Bukit Sinai selama 40 hari 40 malam. Untuk menerima tablet 10 hukum. Api menyelubungi. Dan Yohanes Pembaptis berkata, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus dan api. Apabila hari Pantekosta terkabul dan terjadi. Jadi kita lihat di sini, api itu menginggap di Perjanjian Lama, di mana Allah turun kepada satu negara, satu bangsa. Tetapi di Perjanjian Baru, emfasisnya, tekanannya adalah kepada individu. Perhubungan pribadi dengan Yesus secara individual. Satu persatu. Dari itu, waktu Roh turun, api itu turun. Dia turun dan menghinggapi satu persatu mereka. Tujuannya, dia memberi mereka kekuatan. Memberi mereka kekuasaan. Yang kedua, saudara ingat api. Apabila kita berpikir tentang api, kita berpikir tentang kekudusan. Ingat di dalam Yesaya pasal 6, Yesaya berkata, api itu menghinggapi lidahku, lalu menyuci mulutku supaya aku boleh menyampaikan berita kudus, firman suci. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Roh Kudus turun kepada murid-murid Yesus untuk menguduskan mereka pada waktu itu. Begitu juga waktu kamu menjadi orang Kristen. Untuk kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu. Roh masuk, dia membakar tiap hobi, tiap keinginan, apa saja di dalam hidup kita yang bercanggah. Dosa-dosa yang saya katakan, itulah saya katakan tadi. Ini proses yang sakit. Tapi dia masuk, dia bakar, lalu dia buang semua satu persatu. Itulah di dalam hidup kamu sebagai orang Kristen selalu timbul. Apa yang tidak baik itu semua timbul. Supaya kita boleh dealt dengan dia. Supaya kita boleh menjauhkannya. Supaya kita boleh membuangkannya. Dan memotongkannya di dalam hidup kita. Itu pekerjaan Roh Kudus. Dan apabila ini semua terjadi, saya mau saudara sadar. Saudara sedang mengalami hari Pantekosta di dalam hidup saudara. Secara individual, per orang. Waktu dia turun di dalam hidup saudara, lalu menguduskan saudara. Now, akhir sekali, di dalam ayat yang keempat, saya bacakan di sini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, ya. Sudah dipenuhi, dihinggapi satu persatu secara pribadi. Alkitab berkata, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa-bahasa, 15 macam bahasa yang tertulis di dalam ayat 9, 10, dan 11. Bangsa-bangsa orang ini. Seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Ingat, ini orang Galilea. Menyampaikan berita di dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Greek, di dalam bahasa-bahasa lain yang ada pada saat itu. Nah, ingat, saya katakan tadi kontroversi yang terjadi, isu-isu yang pahit, yang tidak baik. Nah, di sini dengan lantang dan jelas, ini bukan apa yang dicakap oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus. Tidak. Ini adalah bahasa yang dimengerti, yaitu mungkin ada orang Cina, mungkin ada orang India, mungkin ada orang Melayu pada saat itu. Ini bahasa-bahasa yang dipakai oleh orang-orang Galilea untuk menabur, menyampaikan sabda Tuhan. Alkitab berkata, Lukas menekankan secara terus-menerus, secara mendadak mereka terkejut. Karena mereka mengerti apa yang dibahasakan. Apa yang dicakapkan, apa yang disampaikan. Waktu angin menderu di telinga mereka. Mereka melihat api menghinggapi, lalu orang-orang ini boleh bertutur
bahasa mereka masing-masing. Nah, saya mau. Dalam Kejadian pasal 11, kita tahu tentang Menara Babel. Ya, Menara Babel, mereka terlalu bongkak, sombong. Mereka berkata, kami mau membuat menara supaya kami boleh mencapai surga. Mereka mau setanding, sekuat sama dengan Allah. Jadi Alkitab berkata dalam ayat 9, mari kita turun, lalu kita kacau bilaukan mereka dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Lalu mereka tidak mengerti di antara satu sama yang lain. Mereka terpisah, mereka begaduh karena kacau bilau terjadi. Tetapi di hari Pentakosta, 15 bangsa disatukan. Ini gambaran apa yang Rasul Paulus berkata. Tiap lutut bertelut dan mengaku Yesus. Tiap negara, tiap bangsa, tiap bahasa berlutut untuk menyembah. Jadi Roh Kudus turun menyatukan, bukan memisahkan. Pada saat ini gereja terpisah, berantakan karena Roh Kudus. Itu salah, saudara. Karena hari Pentakosta, gereja, bangsa-bangsa disatukan. Semua bangsa, semua bahasa disatukan di dalam Injil kebenaran Kristus. Rasul Petrus mengambil kesempatan ini menyampaikan sabda dengan luar biasa. 3.000 jiwa terselamat. Dan dalam satu hari melalui khotbah Rasul Petrus yang saya katakan diambil oleh Yesus dan dikembalikan kedudukannya kepada pelayanannya. Waktu Yesus panggil dia, aku mau keluarkan engkau sebagai dari pengail ikan kepada pengail orang. Nah, pada hari ini, saudara Tuhan, biar saya akhiri hari Pentakosta ini dengan satu cerita tentang Nathan. Nathan berumur 6 tahun. Mamanya mau anaknya ini main piano dengan luar biasa. Jadi ada konser pemain piano yang luar biasa yang bernama Paderewski. Dan ibu ini bawa anaknya. Ibunya mau melihat Paderewski main piano supaya ini boleh mendorong anaknya. Supaya anaknya punya cita-cita dan keinginan menjadi seperti orang ini. Mama ini beli tiket 2. Hampir duduk di depan. Waktu mereka masuk. Waktu mereka menuju ke kursinya. Mereka tengok nomornya, mereka duduk. Tiba-tiba mamanya lihat temannya. Jauh daripada mereka. Lalu mamanya berkata kepada Nathan. Dan kau tunggu di sini ya nak ya. Mama pergi jumpa kawan. Waktu dia pergi bertemu dengan kawannya. Nathan berdiri. Dan apa Nathan buat? Nathan pergi ke pentas. Dia pergi ke ruang. Sudah ditulis di situ. Dilarang masuk. Maklumlah budak 6 tahun. Masuk saja. Lalu dia buka, angkat tutup piano. Waktu dia angkat tutup piano, tiba-tiba lampu dim. Tidak begitu dikurangkan terangnya. Dan Nathan main. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Dia main. Oh, mamanya punya marah. Mamanya terkejut setengah mati. Mamanya dah tahu apa mamanya membuat. Karena konsert sudah bermula. Paderewski keluar. Dia mengintip. Siapa yang main Twinkle Twinkle Little Star ini di piano saya. Grand piano saya. Dan dia pergi di belakang Nathan. Dan dia berkata kepada Nathan. Teruskan. Nathan terus main. Twinkle Twinkle Little Star. Kemudian
Paderewski main. Key yang kecil di atas sana. Dia menyokong dia main bunga-bunganya dari atas. Kemudian dia sambung dengan main key yang besar di bawah. Kemudian dia main bersama dengan anak ini, dengan twinkle-twinkle. Semua para penonton, orang yang datang pada malam itu berdiri dan bertepuk tangan dengan luar biasa. Melalui anak Nathan ini dengan Paderewski yang main pada malam itu. Saudara Islam Tuhan, apabila Roh Kudus datang di dalam hidup saudara, Roh Kudus boleh berubah saudara. Secara mujizatnya, kalau Allah boleh memakai ke-11 murid, laki-laki dan wanita yang ditinggalkan oleh Yesus, untuk menerbalikan dunia, dia boleh memakai saudara pada hari ini. Waktu saudara mengalami hari Pantekosta ini. Selamat hari jadi. Selamat merayakan hari Pantekosta saudara. Secara pribadi hari ini. Saudara akan mengalami mujizat yang luar biasa dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa. Biar mujizat Pantekosta terjadi kepada tiap kami sebagai anggota gereja. Apa yang terjadi di masa lampau terjadi di dalam hidup kami pada hari ini. Biar kamilah yang pergi dan menginjili dunia. Menerbalikan mereka kepada Kristus Yesus. Hamba-Mu berdoa terus, lindungi kami daripada virus COVID-19. Kemudian berkati kami, jangan kurangkan berkat surgawi di atas meja kami. Lindungi kami Tuhan. Penuhi segala kekurangan kami. Termasuk keluarga di Indonesia, dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi. Bungkus mereka dengan berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, karena kita dapat bertemu kembali. Terima kasih buat jemaat di mana siapun berada pada saat ini. Kami rasa bersyukur karena kita bisa bersama-sama beribadah dari mula tadi sehingga akhir ibadah ini. Dan sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama menundukkan kepala dan mohon kepada Tuhan semoga Ia sentiasa melindungi kita di sepanjang PKPBB ini. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menyertai dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau memberkati kami lewat puji-pujian yang kami persembahkan seperti tadi. Begitu juga dengan firman Tuhan yang telah kami dengar seperti tadi Tuhan. Biar kiranya ini semua Tuhan dapat menguatkan iman kepercayaan kami dan dapat mengajar akan firman Tuhan untuk kami guna pakai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, menjaga dan melihat semua jemaat-Mu dimanapun berada. Kami tahu Tuhan, Engkau sentiasa menjaga semuanya. Kiranya Tuhan, kami akan menutup ibadah kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.